Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad as-sahih manati kabidat wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Taduk Banten, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka undangannya Tarhib Ramadan atau penyambutan bulan Ramadan yang kita adakan dalam bentuk majelis ta'lim atau majelis zikir. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya sampaikan materi, ada hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui juga terkait hadirnya Bapak Ibu dan duduknya Bapak Ibu di majelis ta'lim seperti ini. Agar Bapak Ibu tidak memandang hadir dan duduknya di tempat-tempat seperti ini sebagai amal yang kecil dan ringan. Tidak satu hadis maupun ayat di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan betapa keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Misalnya hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, man ghassala yaumal jumu'ah wabtakara wadana wastama'a wa ansata kana lahu likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi, siapa yang datang ke majlis mendengarkan ceramah, kajian, khutbah. Hadis ini dalam konteks khutbah Jumat ya. Pertama, ada syaratnya. Dia kalau datang ke majlis, satu, capek tibo, wabtakara. Saya sebutkan hadis begitu bunyinya ya. Wabtakara, capek tibo, dulu tibo. Karena ada orang pengen mendengar ceramah, kok ibu kudian tibo. Banyak penyakit jamaah itu. Lagi hari Jumat. Selalu nazan, selalu naik khatib ke mimbar, jamaah aku masuk ke masjid. Kata Nabi, wabtakara, dulu tibo, capek tibo. Yang kedua, wadana, mendake duduk. Begitu bahasa Nabi ya? Mendake duduk. Karena ada orang mendengar ceramah aku, Ibu, suku jauh-jauh, gitu ya. Ya memang Bu, tahu Bapak Ibu yang jauh-jauh, aku bukan tidak ingin mendake, di pinggang lah sakit. Ya kan, kalau tidak dicari tembok penyanda kan pinggang lelapu, aku payah kok. Kalau bahasa Nabi memang begitu. Jadi kata Nabi, wadana, nyomandake. Itu kenapa kata Nabi, siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, ya, Allah berikan pahala sama berkorban seekor onta. Kenapa duduk di saf pertama itu menjadi besar nilainya? Karena mendaki ke khatib. Maka nilainya sama berkorban seekor onta tuh. Sebab kalau mendaki itu, Ibu, ada keinginan serius. Sama Ibu anak sekolah. Anak sekolahku kalau duduk jauh di belakang, keinginannya mungkin kok kamauta, bagalui, menape atau lalu, ya. Kalau mendaki itu tidak mungkin, ya. Pasti orang kalau mendaki itu psikologinya ingin serius. Itu baku nilainya beda. Yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, sama berkorban seekor onta. Di saf kedua, sapi. Saf ketiga, kambing. Saf kampe, ayam. Dan paling belakang, talu puyuh. Tapi manusia sedang yang paling belakang tuh Pak. Cobalah perhatikan Jumat Pak. Justru yang padat itu belakang. Depan, renggang. Ini kebiasaan yang harusnya kita sudah mulai mengubah. Kalau Bapak Ibu datang duluan, di mungko duduk. Tak di belakang lah.
Kadanglah payah Pak Pengurus mengimbau bagai, Bapak, saudara-saudara, tolong penuhkan saf depan. Harusnya tidak perlu dihimbau begitu. Yang datang duluan di depan duduknya. Makanya walaupun dia bupati, gubernur, kalau terlambat belakang. Tidak ada haknya di depan. Hak yang di depan nih, yang datang duluan. Manja'a fil waqtil awwali wa jalasa fis safil awwali. Begitu kata Nabi. Datangnya awal, duduk di saf awal. Datang nomor 2, di saf nomor 2. Penyaki awak enggak, datang dulu, saf belakang. Sehingga nanti kemudian susah beko yang cari tampek. Eko Jumat acuk mereka ko. Mulai besok bapak-bapak tolonglah ubah kebiasaan buruk tu. Kok dulu tibu awak ambil di mungkuk pa. Sehingga di belakang ada tampeknya, ada tagaknya beko terlambek lah. Dan di mungkuk ko pahalanya sama berkorban seekor onta. Ambo di Padang acuk berseluruh je Pak Pengurus tu, Pak Pengurus. Pak Pengurus ko mengadu baa membawa orang ko saka mampu membawa orang ko mamanu sah mungkuk sat. Murahnya Pak, baca caranya Pak Seran pi di 100,000 di mungkuk tu. Di saf 2 50, di saf 3 20, paling belakang lagi mau tipiah saja. Acuk cari 5 orang duduk, ambil salah seorang 5 sampai duduk. Ambo yakin masa sak ka mungkuk sa 2 macam. Ikut ci untuk disediakan Tuhan, ci inova. Tak muanya lah. Itu kan manusia tu memang kadang-kadang betul lah Pak Ibu ya. Untuk urusan dunia bakaja barabui paling kita. Untuk urusan akhirat sagadang antah tak maunya. Nah, makanya kata Nabi itu kalau orang datang ke majlis itu capek tiba mendaki duduk. Syaratnya betul. Lalu wastama'a. Nya mendengar elok-elok. Mendengar. Karena ada orang berceramah, apa ibunya berceramah loh. Kok banyak penyakit ibu-ibu. Ibu-ibu kok kan paling belakang duduknya. Ustaz berceramahnya ceramah belakang tu. Lah sudah ustaz berceramahnya lu sudah itu. Tu banyak penyakit ibu-ibu situ tu. Apa-apa ada cik-cik. Ini yang banyak pota ku ibu-ibu. Apa berperhatian tu? Asal badaki duduk ndak ka mota ndak ada cerita lah. Pasti mota. Padahal tadi dari rumah ke masjid berjalan berdua lah mota itu mah. Tiba di masjid orang azan ndak jawab azan lah mota dia. Beko sudah assalamualaikum salam ndak zikir lo mota lo dia. Orang ceramah, ini ceramah mota lah. Beko pulang berjalan mota lo tu. Lah tiba di muka pagar tagak setengah jam lagi mota tu. Tak apa yang mota lah tu. Ibu kurangilah mota tu lah. Ya. Kata Nabi, nyudangan elok-elok. Maka kata Nabi apa balasannya apa ibu? Orang yang datang capek tadi, mendaki duduknya, mandangan elok-elok, duduk di majlis tu. Setiap satu langkah kakinya, langkah kaki di rumahnya tadi, satu langkahnya kata Nabi, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Allah samakan pahala setahun salat malamnya. Ibu bapak setahun tahajud non-stop. 365 malam tahajud. Sama dengan selangkah kaki ke sini tadi. Hitung sajalah jumlah banyak langkah kaki Bapak Ibu ke sini. Itu makanya kata Nabi, kalau menghadiri majlis, ambil jalan yang melingkar. Supaya banyak langkahnya. Makanya Bapak Ibu yang di sudut-sudut masjid, nanti kalau ke negara ceramah ke masjid, ambil memutar-mutar. Yang di sini tinggal, masuk di pintu ini. Yang di sini tinggal, masuk di pintu ini. Karena langkah kaki itu dihitung. Satu langkahnya, setara setahun salat malamnya. Hadis sahih At-Tirmizi. Tuh. Bahkan kata Nabi di hadis Bukhari Muslim, ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihillah. Jika ada orang datang berkumpul di majlis ilmu, mendengarkan kalamullah, maka kata Nabi, satu, hafathumul malaikah. Ada 4 yang mereka dapatkan saat duduk itu. Para malaikat langsung memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka.
Hingga ketika mereka keluar dari majlis, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin. Pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Bapak Ibu yang duduk sekarang, semua dosanya sudah diampuni Allah. Tapi dosa saja, kalau hutang tak. Jangan Bapak Ibu bisa antuk-antuk yang hutang nih. Bapak utang patang ke Pak Ustaz, dia lunas dengan ceramah, tak bisa. Yo, hutang tak bisa bayar, harus bayar, tak bisa dengan ibadah loh, harus bayar. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya. Bapak Ibu, rahmat ini mahal Bapak Ibu ya. Apa bukti mahal rahmat? Kata Nabi, tidak ada satupun manusia yang boleh masuk surga jika dengan amalnya dia ingin masuk surga. Sebanyak apapun amal dia, tidak akan bisa membawa dia masuk surga. Bahkan saya pun, kata Nabi, tidak akan masuk surga dengan amal saya. Padahal amal Nabi itu tidak ada yang bisa menandingi. Aisyah bercerita, Nabi kalau salat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Bakok bengkak kaki Nabi salat malam, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Al-Baqarah dan Ali Imran kadang satu rakaat. Awak anda inna atena kulhullah kepanjang saya. Itu pun tidak akan masuk surga dengan amalnya. Apa yang membawa orang masuk surga? Kata Nabi, illa ayat taghammadani Allah bi rahmatihi. Hanya rahmat Allah yang mengantarkan orang ke surga. Boleh jadi dia tidak ada amal satupun, tapi rahmat Allah dapat, surga untuk dia. Itu makanya doa untuk orang mati itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mungkin dia tidak ada amal, dosanya banyak, maka dosanya diampuni, rahmat Allah datang, surga untuk dia. Ada sebuah hadis Bukhari mengatakan, kata Nabi, ada orang dulu pernah membunuh 100 orang. 100 orang dia sudah bunuh. Bayangkan, satu orang saja dibunuh, fajaza'uhu jahannam, khalidan fiha, kekal dalam neraka jahanam. Satu orang saja. Ini 100. Tapi dia ingin bertobat, disuruh mendatangi majlis. Bertanyalah ke guru di sana, ada tak pintu tobat untukmu? Datang dia ke majlis, berjalan kaki di rumahnya. Di tengah jalan, kata Nabi, fa'atahul maut, datang kematiannya, mati. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Fakhtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Ini orang mau dibawa ke surga atau ke neraka? Apa perintah Allah? Ukur jarak rumahnya ke pengajian. Ukur jarak rumahnya ke majlis. Hitung langkah kakinya. Setelah dihitung langkah kakinya, zada shibran, kata Nabi. Berlebih sejengkal ke arah majlis. Sejengkal berlebih, tidak selangkah, sejengkal. Dia sudah melangkahkan kaki, belum sampai ke tanah, tapi sudah melebih sejengkal ke sana. Allah perintahkan malaikat rahmat, bawalah dia ke surga dengan rahmat saya. Tidak ada amal. Amal tidak ada. Dosa terlalu banyak. Membunuh 100 orang. Tapi dia mendatangi majlis, belum sampai ke majlis, masuk surga. Ibu bapak tidak pernah bunuh orang. Pengajian tiap minggu. Tambah lagi tiap pagi subuh. Tambah lagi tabligh akbar seperti ini. Mustahil Bapak Ibu kalau mati tidak akan masuk surga. Kenapa? Setiap saat berada di rahmat-rahmat Allah. Itu hebatnya kita duduk di sini Bapak Ibu. Rahmat Allah. Yang ketiga kata Nabi, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan hati. Bapak Ibu kalau kacau, galau, stres, panik, jangan pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan tuh makin kacau. Bapak-bapak kalau panik, stres, dan kalapau duduk main domino, jangan. Tambah kacau begitu. Kalau Bapak Ibu kacau, stres, panik, cari pengajian, duduk di majlis itu. Dijamin Allah turunkan ketenangan ke hatinya. Makanya Bapak Ibu yang duduk sekarang pasti hatinya tenang. Itu kenapa banyak orang mendengar ceramah itu takaluk. Orang takaluk mendengar ceramah itu tanda hati tenang Bapak Ibu. Kalau tidak tenang hatinya Pak, tidak bisa lagi lalu percaya lah kamu. Dia bisa tidur mendengar ceramah itu karena hatinya tenang. Ada orang di rumah susah tidur Pak.
lah ada spring bed, lah mati lampu, ledui AC, lah dalam salimut, bolak-balik. Kenapa? Hati tak tenang. Pai ka masjid mendengar pengajian menyanda saya kata enggaknya, tak kalau apa ibu. Orang bisa lalu menyanda tu orang serami ko mik sakancang ko lalu aja itu orang pilihan tu ibu. Orang-orang yang sudah ditenangkan hatinya oleh Allah. Percayalah Bapak Ibu. Itu buah duduk di majlis tanang hati. Makanya besok kalau ada pengajian-pengajian di masjid awak aku tibolah. Minimal pelaluk saya kemarin. Kalau ceramah kita tak payah banyak itu. Di TV ceramah banyak tu. Di HP Bapak Ibu tu buka saya apa itu? YouTube. Ketik di situ. Syah Ustaz yang ke-7. Materinya 1001. Santiang-santiang dari yang boleh. Tak perlu apa payah datang kemari, tak perlu ibu datang kemari lah. Di kamar surang-surang selai. Kalau ilmu yang dicari, gampang berserak-serak. Yang tak ada di TV, yang tak ada di YouTube tadi itu, rahmat, ampunan, sakinah, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat dan dihitung setiap langkah kaki kita sama setahun pahala salat malamnya. Masalah apa ya? Apalagi kalau mendengar ceramahku mula 50-an, mula 60, ndak amu oleh ibu. Aki ko lah soak. Umur 60 ke beraja baru. Oh, 10 diajan sabale lapih ikut. Tapi Bapak Ibu, pahalanya yang baru. Siapapun ustaz yang kasih pengajian duduk saja. Ndak cocok pengajiannya ndak apa-apa, duduk saja. 4 tadi tu, tambah langkah kaki tadi tu. Pasti kita peroleh itu. Itu untungnya duduk di majlis ini. Nah Bapak Ibu, itu alun ceramah lah ya, itu pengantar baru tuh. Ya, ceramah tu materinya ada kok ha. Nah, ambo kalau di Padang berceramah Bapak Ibu, sudah maghrib. Kalau berceramah sudah maghrib kok, memperantiannya murahnya. Berbunyi alarm isya. Awak kini ceramah sudah isya. Alarm kok tunggu cik lah alarm subuh. Ancak bayo wak dulu. Supaya jale Bapak Ibu ambo sampai bilo lampunya mengecek Bapak Ibu sebarang taluk menang ambo. Nya harus ada kontrak dulu ambo kalau maja betul. Maja berceramah kalau sudah isya ke. Ambo kontrak dulu. Kontrak. Sebab di ambo betul Bapak Ibu. Ambo kalau lali orang keluar setelah ketika mau berceramah tu ambo berhenti itu. Ambo betong orang keluar aku Pak. Orang yang keluar masjid kok Pak betong Pak. Sampai ke kamar mandi tu betong tu. Asal 5 orang pergi ke kamar mandi apa berhenti itu. Sebab orang banyak pergi keluar ke kamar mandi pun nyula mengecek itu. Mewakili perasaan orang banyak kok Pak Ustaz lah sakit paru kami berhenti dah itu maksud itu. Maka betong-betong Pak lalu nak cik nampak dan boleh kok. Asal 5 orang berhenti betul Mak. Tak perlu payah-payah perhentian boleh paisa ke kamar mandi 5 orang berhenti tu. Habis tu supalun tu terjadi Bapak Ibu, bayu wak dulu. Le taluk di Bapak Ibu mendengar ceramah ambo paling lama sampai setengah 10. Lama mana? 9 seperempat. Ya. Oh jadi 9 seperempat dah bahala. Nya tergantung kesepakatan Bapak Ibu. 9 seperempat atau setengah 10? Setengah 10 paling lama ya. Paling lama pokoknya kok lah tiba di angku 6 jarum panjang kok nak berhenti ibu angkat tangan Pak Ustaz abi ya turun boleh tu. Cayolah Pak Ibu, tak payah lah. Mana tahu ambo los be kau nak takana dembo janji kau dah. Kan kini banyak orang lupa janji Pak Ibu. Karena kok takat kok lupa ambo janji ambo kau ingat lau Pak Ustaz abi ya. Pokoknya paling lama setengah 10 tu lah paling lama tu Pak. Kalau bisa 9 seperempat berhenti 9 seperempat tu kau. Kalau ada pertanyaan silakan. Gini, judul kita, ini yang dikirimkan Pak Pengurus ya. Andai ini Ramadan terakhir. Wah, ini judulnya agak barik kok Pak. Andai ini Ramadan terakhir. Bahasa ini, kalau bahasa judulnya, itu bahasa cameh. Bapak Ibu cameh, kok nak bersobok Ramadan besok. Itu bahasa itu. Andai ini Ramadan terakhir, bahasa lanjutnya, ba'ala nasib ambo kok ndak bersobok Ramadan besok. Ba'ala ruginya ambo kok ndak bersobok Ramadan besok. Kira-kira bahasanya gitu. Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu cemas ndak ketemu Ramadan besok?
Kenapa Bapak Ibu cemas kehilangan Ramadan? Atau cemas tak punya kesempatan lagi ketemu Ramadan? Ini menandakan Bapak Ibu memahami, menyadari Ramadan itu adalah waktu yang paling hebat. Waktu yang istimewa. Sehingga kita takut andai kita tidak diberi kesempatan bertemu dia di kemudian hari. Itulah alasannya kenapa setiap Ramadan datang, kita selalu mengadakan tarhib Ramadan, menyambut datangnya Ramadan. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Begini, Bapak Ibu kalau menyambut sesuatu disambut. Kalau disambut tanda apa itu? Tanda dia mulia. Ya tidak begitu? Tanda berharga. Orang yang mulia biasanya datang disambut. Ya tidak? Begini, kalau Ustadz Abdul Samad datang ke masjid kita, disambut tidak? Disambut, rami menyambut itu Pak. Cayolah kambok. Kalau ambo datang dia bersambut. Lain 2 orang tadi Pak pengurus. Kalau Abdul Samad datang, ambo yakin itu berduyun-duyun menyambut dia. Yakin 100% saya. Kalau saya cukup 2 orang saja Pak pengurus. Bakok berbeda, kemuliaan kita berbeda. Ustadz Abdul Samad itu lebih mulia dari ambo. Ilmunya lebih banyak dari ambo. Nyo lebih tenar dari ambo. Nyo sekolahnya lebih hebat dari ambo. Wajar disambutnya lebih hebat kan? Penghargaan itu terlihat pada penyambutan. Itu kenapa Bapak Ibu, orang kalau matinya baik, nanti baca di surat An-Nahl 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang kalau matinya baik, para malaikat menyambut di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum, salamun alaikum. Kalau matinya thayyibin, kalau matinya terhormat, para malaikat membentangkan karpet merah di setiap pintu langit dan menyambut dengan kata salam, 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 salam. Tapi kalau orang matinya buruk, ahli maksiat mati, apalagi mati sedang megang botol khamar, apalagi mati di lokalisasi, mati di hotel sedang dengan pelacur. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru wa innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Surat Al-A'raf ayat 40. Orang yang banyak dosa itu kalau mati, semua pintu langit ditutup oleh para malaikat. Masalah Bapak Ibu ya. Orang kalau banyak dosa mati, tidak bertobat dia, la tufattahu lahum abwabus sama. Semua pintu langit ditutup malaikat. Bapak Ibu, kita kalau mati nanti akan melewati pintu-pintu langit. Makanya pintu langit itu banyak. Abwabus sama. Itu begitu di surat Al-A'raf ayat yang ke-40 tadi. Ada pintu-pintu langit dan kita akan melewati itu. Makanya Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina, dari Palestina pun naik ke atas. Di atas Palestina itu ada pintu langit. Makanya sampai di langit satu ketuk pintu Jibril itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Dengan siapa datang? Dengan Nabi Muhammad, utusan Allah. Lah ya dong SPPD, surat tugas. Nih, SPPD saya. Naiklah, buka pintu langit. Setiap pintu langit. Makanya setan tidak bisa mencuri informasi langit. Dilempar oleh malaikat-malaikat penjaga pintu langit itu. Ada malaikat penjaga pintu langit namanya malaikat Ismail. Yang satu malaikat itu punya 70.000 pasukan yang siap melempar setan. Ada pintu langit. Itu makanya Palestina itu negeri yang diberkahi. Allazi barakna haulahu. Kenapa? Barakah turun dari pintu langit. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Dibukakan pintu barakah. Pintu barakah itu di pintu langit turun. Dan Palestina itu di bawah pintu langit. Salah Bapak ya. Jadi orang kalau matinya mulia, matinya baik, semua malaikat membuka pintu langit dan menyambut dengan kata salam, 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 salam. Itu di An-Nahl ayat 32. Kalau matinya buruk, semua pintu langit ditutup. Kamanya lalu naik, di salo-salo pintu tu salin.
Bapak Ibu kalau banyak dosa tak bertobat itu mati besok delelo songsang di salo-salo pintu langit tu. Sakit tu Pak, tak tanggung sakit tu. Nyopaya kalam barzah beko tapi cara masuk kalam barzah tu menyakitkan. Jadi penyambutan itu karena kemuliaan. Baca surat Ar-Ra'd nanti ayat 3 ayat 23. Surat Ar-Ra'd. Kata Allah, jannatu adalin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Penduduk sorga itu ketika digiring ke sorga, para malaikat menyambut mereka di setiap pintu-pintu sorga dengan salamun alaikum bima sabartum. Apa maknanya Pak Ibu? Sambutan itu karena kemuliaan. Sesuatu tidak akan disambut kalau dia tidak mulia. Ibu bapak, ibu-ibu dulu ketika muda apa, ketika lay gagah, piti banyak, ya, pulang disambut enggak? Disambut, dibukaan pintu, ya enggak? Diambil entas beliau. Kini lah gaib lah lapuk, kini kau lewat sambut je lah. Hah? Kau pulang apa, kini kau lah gaib, lah tua, lah pensiun, lah ibu sambut di muka pintu lah. Enggak pulang lah, enggak lah dia. Kalau sila orang kampung abu, itik kau nak batalu lah. Nyo itik kau makuk dicari, enggak pulang sore dek batalu. Kalau itik nak batalu lah, pulang lah, enggak lah, beliau tutup itu kandang lah. Ibu, makin tua apa kau makin sambut, makin hangat sambutannya, tanda beliau berharga di mata ibu. Kalau ibu nak menyambut beliau, pulang lah, tanda tak beragu apa itu. Ibu kalau pulang suami walaupun lah tua dan walaupun tak membawa pulang sambut di bukaan pintu beliau. Pertanyaannya, apakah makan, apakah minum, apakah mandi, apakah lalu, itu pertanyaannya. Dan pertanyaannya, terima tadi. Walau mau nak pulang. Siapa tadi? Mana? Mati kami ibu kalau itu pertanyaannya. Ya. Ibu-ibu kalau menghargai kami, sambutlah kami pulang. Itu bukti mulia. Suami yang dimuliakan istrinya itu kalau pulang disambut. Kalau tidak ada penyambutan lagi, berarti sudah tidak ada nilainya itu. Ya. Ya biasanya ibu-ibu kok disambut ketika muda dulu. Ketika lah tua kok jarang-jarang disambut pulang lah. Ya tahu? Karena lah turun nilainya. Tak coba dulu lah. Nah kemuliaan itu semakin tinggi, semakin sempurna sambutan. Kenapa Ramadan disambut? Karena Ramadan itu mulia. Iya, kenapa mulia? Begini. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bulan itu ada 12. Di surah At-Taubah 36 ya. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Allah, bulan itu sejak alam semesta diciptakan, sejak bumi langit dibentangkan Allah, jumlahnya 12 bulan. Jadi bulan sudah 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai ke Zulhijjah sudah ada sejak dulu alam semesta dibentangkan Allah. Tapi tidak ada satu pun nama bulan yang 12 yang disebut dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Satu-satunya nama bulan dari 12 bulan yang ada dalam Al-Quran namanya hanyalah bulan Ramadan. Itu bukti mulianya. Ada sebuah kaidah dalam ilmu tafsir begini. Bila sesuatu disebutkan namanya secara jelas, ini menunjukkan istimewa. Contoh, para wanita banyak diceritakan dalam Al-Quran. Ada istri Nabi Adam, ada istri Fir'aun, ada istri Nabi Ibrahim, ada istri Nabi Zakaria. Banyak wanita, ada Ratu Saba di Yaman. Terlalu banyak cerita perempuan dalam Al-Quran. Sehingga ada satu surat namanya surat perempuan An-Nisa.
Tapi tidak ada satu pun nama dalam Al-Quran nama perempuan kecuali Maryam binti Imran. Kenapa Maryam disebutkan sebagai nama yang jelas dalam Al-Quran? Kata Allah, ya Maryam innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Karena Maryam itu wanita terhebat sepanjang semesta alam dibentangkan Allah. Tidak akan pernah ada lagi wanita sejak Siti Hawa sampai manusia bahkan di seluruh jagat semesta. Tidak ada yang mengatasi Maryam. Maryam nomor satu. Karena dia wanita terbaik dan dia nomor satu, maka namanya disebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Itu kaidah. Malaikat itu jumlahnya unlimited. Tak terhingga jumlah malaikat, entah berapa triliun jumlah malaikat. Setiap satu jengkal di langit itu ada malaikat. Tidak ada nama malaikat dalam Al-Quran kecuali Jibril wa Mikala. Jibril dan Mikail. Kenapa? Karena dua malaikat ini malaikat yang istimewa. Itu kaidah begitu. Hari ada 7 dalam Al-Quran. Ada 7 namanya. Hari itu ada 7. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai nama hari Jumat. Memang ada hari Sabtu tapi bukan hari. Sabtu itu libur artinya. Bukan menuju ke nama hari tapi ke waktu libur. Yang Jumat hanya satu-satu disebutkan. Iza nudiya lis-salati yaumil Jum'ah. Kenapa Jumat disebutkan? Itu hari istimewa. Makanya hari Jumat itu hari libur. Hari suci. Sama juga hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari suci itu. Makanya orang Yahudi dulu tidak boleh bekerja hari Sabtu. Hari Sabtu itu libur. Itu bakal Sabtu itu libur artinya. Wa ja'alna naumakum subata. Libur arti itu. Tapi orang Yahudi itu perlu tangka. Disuruh beribadah. Hari Sabtu itu disuruh dari pagi sampai malam ibadah. Tak boleh bekerja. Libur. Dari Minggu sampai Senin, dari Minggu sampai Jumat kerja. Sabtu tak boleh ibadah. Itu hari suci. Pahala ibadah besar. Tapi kalau hari Sabtu, Masya Allah, ta'tihim hitanuhum, kata Allah. Ikan segadang-gadang orang ke tepi. Tak boleh menangkap ikan. Awak kerajo nelayan. Kok Sabtu hari ikan segadang-gadang orang menapi. Boleh dipacik tapi tak boleh tangkap oleh jinak-jinak. Kalau tak Sabtu hari tak nampak ikan siku ya ke tepi lah. Akhirnya mereka tak sabar loh pebo. Sepakat di hari Sabtu supaya menangkap ikan. Apa yang terjadi? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi baru sadonya. Sakampung jadi baru. Sakali tak pergi sembahyang Jumatnya, sakampung jadi baru. Ibu-ibu jadi baru juga. Baku ibu jadi baru lah, ibu menyuruh. Bayangkan dobe ibu. Sakali tak pergi Jumat, sakampung jadi baru. Kok diberlakukanlah kawak ibu aku umat Nabi Muhammad ko hukuman umat Nabi Musa tu tak tanggung baru hari Jumat bertambah lah ibu. Percayalah kamu. Mungkin di pasar-pasar mungkin baru banyak ikut. Ya. Umat Nabi Musa tu betul Pak, sekali tak pergi sembahyang Jumat jadi baru. Masya-Allah ya. Memang umat dulu tu ibu syariatnya balik-balik, hukumannya pun berat. Bukan hanya umatnya, nabinya pun dihukum tu. Baca cerita Nabi Sulaiman di surat Sad ayat 32 sampai 36. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasadan summa anab. Sulaiman tu Bapak Ibu pernah dikasih penyakit stroke. Tak bergerak dari kursi begini. Lama Sulaiman tu stroke Bapak Ibu. Apa kesalahan Sulaiman? Terlambat salat asar. Sekali saja terlambat gara-gara memandikan kudo. Hatta tawarat bil hijab. Dulu Bapak Ibu, Nabi Sulaiman itu kan raja orang kayu, pada orang kayu Bapak Ibu, raja kayu.
Nyo punya koleksi kendaraan mewah, kendaraannya kuda-kuda. Kalau sekarang ya Ferrari, Alphard, Lamborghini. Nabi Sulaiman tuh punya semua, Pak. Di sore hari, Sulaiman asik memandikan kuda, hampir terlewat salat asar, hampir nggak terlewat, hampir terlewat salat asar karena sudah hampir terbenam matahari. Ingat dia, wah, saya belum salat asar. Tobat dia, salat asar dia. Apa yang terjadi? Watafika mashan bisuki wal a'naq. Semua kudanya disedekahkan. Semua kuda-kudanya disedekahkan. Masya Allah ya. Itu kenapa Nabi Sulaiman disebut ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik ahli ibadah dan sebaik-baik orang yang bertobat kepada Allah. Dia hanya terlambat salat. Bukan lewat, terlambat. Gara-gara memandikan kuda, semua kudanya disedekahkan. Jadi kalau ada apa-apa terlambat semayang gara-gara memandi noto, serahkan noto tu. Nabi Sulaiman begitu tuh. Terlambat membersihkan sholat gara-gara membersihkan rumah, rumah sedekahkan. Bako betul Ustaz, tidak ada nilainya dunia yang Bapak Ibu punya dibandingkan hilangnya ibadah Bapak Ibu. Coba bahasa Nabi apa? Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat sunat 2 rakaat di waktu fajar, belum wajib. Habis azan subuh dia salat sunat 2 rakaat di waktu fajar. Di saat itu Allah berikan dia kebaikan lebih dari dunia dan isinya. Tidak ada manusia yang paling kaya hari ini selain mereka yang tadi pagi habis azan subuh salat sunat 2 rakaat. Dia mendapatkan lebih dari dunia dan seisinya. Hitung dunia ini, hitung. Siapa yang bisa menghitung dunia? Hitung dunia ini, audit. Atas hitung, bawah hitung, laut hitung, hitung semua. Tidak bisa menandingi nilai salat sunat sebelum salat subuh. Alangkah ruginya manusia yang lewat tuh. Ginilah, tidak usah kita bicara banyak hadiah. Pak Bupati, kalau Pak Bupati kasih pengumuman, siapa yang salat sunat setelah azan subuh di masjid dapat Innova 1 unit, ditaruh Innova sepanjang jalan itu. Saya yakin lalu di masjid kurang 1. Yakin saya Pak. Cie Innova baru tuh. Ini dunia dan seisinya. Wajar Sulaiman mensedekahkan semua kudanya. Kalau ini yang melalaikan saya dari ibadah saya hilangkan semua. Itu hebatnya Sulaiman dia. Nabi Sulaiman sekali terlambat sembahyang tetap dikasih hukuman stroke. Bayangkan kalau diberlakukan kawak Pak Ibu, bara banyak awak dengan stroke. Jadi Bapak Ibu, hari Sabtu itu hari suci, hari Jumat hari suci. Itu kenapa disebut dalam Al-Quran. Jadi ada Maryam, ada Jibril, ada hari Jumat, ada bulan Ramadan. Itu kenapa kita bergembira. Karena ini bukan sembarangan waktu. Buktinya apa? Allah pilih khusus tempat turunnya Al-Quran. Unzila fihil Quran. Ini. Kenapa kita bergembira Ramadan datang? Kenapa kita sambut? Ramadan ini Pak Ibu, hadiah terbesar dari Allah untuk umat Muhammad. 1. Kenapa disebut hadiah terbesar? Umat Muhammad ini kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum ma yujawizu zalika, sedikit yang bisa melewati itu. Bapak Ibu, yang lah 60 itulah finishing itu. Itulah tiba apa di garis finish sama itu. Tidak kalah lama itu. Paling lama 10 tahun itu. Kok ada dia di atas 70 sedikit. Coba kita lihat. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4, 5 ya. Nabi Muhammad 63. 63 itu bukan 63 Masehi, itu 63 itu Qamariyah.
Kalau Masehinya 60, 61. Setiap 33 tahun, beda setahun tuh. Jadi Nabi Muhammad tuh usianya 63 tuh hitungan Kamariah, hitungan Samsiahnya 61. Oke lah, 63 kita ambil. Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63. 5 orang, 4, 63, hanya Utsman yang 80. Jangan dicari Utsman tu. Nampak cari. Oh, lah ya cik 80 mah. Tak, yang 63 cari. Karena usia kita cuma segitu. Rata-rata 60 sampai 70. Coba umat-umat lalu kita baca. Baca surat Al-Ankabut ayat 14. Walakad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Nabi Nuh diutus ke umatnya. Nuh dan umatnya hidup 950 tahun. Bayangkan Pak, umat Nabi Nuh hidupnya 950 tahun. 1000 tahun mereka hidup. Panjang tuh Pak. Kita 70 tahun paling panjang. Tidak 1/10 masa hidup mereka. Itu kenapa salat diperintahkan Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad di Makkah, sampai Nabi Isa, salat diperintahkan Allah Bapak Ibu. Jangan dikira kita yang salat, enggak. Salat sudah sejak Nabi Adam. Nabi Adam salat, Nabi Ibrahim salat. Baca nanti surat apa? Surat Ibrahim ayat 37. Nabi Sulaiman salat, Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, Zakaria salat, Su'aib, semua nabi-nabi salat. Tapi perintah salat ke umat yang lalu sendiri-sendiri. Aqimis salata li zikri, sendiri. Umat Nabi Muhammad enggak, aqimus salat, salatnya berjamaah. Kenapa berjamaah? Kata Nabi, satu salat jamaah sama 27 kali salat sendiri. Kalau Bapak Ibu berjamaah sebulan 30 hari, berarti Bapak Ibu itu sudah, kalau setahun saja kali 30. Berarti Bapak Ibu sudah salat selama 30 tahun. Kali 27. Satu salat yang berjamaah 27. Berarti kalau Bapak Ibu salatnya berjamaah 10 tahun, berarti usianya 270 tahun. Kalau 20 tahun berjamaah, berarti 600 tahun. Kalau 30 tahun berjamaah, berarti 900 tahun. Itu kenapa kita disuruh salat berjamaah. Usia awak pendek, jangan surang-surang semayang. Umat lalu dah ba'a surang-surang semayang lo, usianya lama, panjang. Makanya ada sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, saya ni buta. Wala ahada yaquduni ilal masjid, tak ada satu orang pun yang bisa mengantarkan ke masjid. Saya hidup sebatang kara, istri tak ada, anak tak ada, keluarga tak ada. Buta pula mata saya. Bolehkah saya di rumah salat sendiri? Apa kata Nabi kepada sahabat yang buta? Sami'tan nida? Kau dengar ke azan ke rumahmu? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu, engkau wajib datang. Yang buta saja wajib ke masjid, apalagi yang sehat, apalagi yang botol di rumahnya. Alasan dipakai. Apa alasan yang Bapak Ibu pakai nanti di akhirat kalau ditanya Tuhan? Yang buta saja ke masjid. Kenapa Nabi begitu? Supaya kita bisa menyamai umat lalu yang usianya panjang-panjang, ibadahnya banyak. Kita ibadah sedikit, nilainya yang diperbesar oleh Allah. Ada kesempatan memperbesar nilai, salah satunya jamaah. Nah, salah satu kasih sayang Allah bentuknya ke kita yang usianya pendek-pendek, didatangkan Ramadan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Di bulan Ramadan salah satu malamnya kata Allah akan Allah turunkan Lailatul Qadar.
Yang kalau kamu beribadah di malam itu khairum min alfi syahr. Nilainya, bobotnya melebihi 1000 bulan. Bapak Ibu, kalau beribadah di bulan Ramadan itu, baca Quran satu ayat sama dengan 1000 bulan 85 tahun baca Qurannya non-stop. Bayangkan itu Pak. Bapak Ibu salat sunat 2 rakaat di malam itu sama salat sunat 85 tahun non-stop. Tak gadang dia itu. Wajar kita bergembira Bapak Ibu. Tidak ada di bulan lain. Di Sa'ban tidak ada, Zulqa'dah tidak ada, Zulhijjah tidak ada, Syawal tidak ada. Hanya di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hanya ada di malam Ramadan. Makanya Bapak Ibu, di malam Ramadan itu, Bapak Ibu jangan capek-capek pulang. Jangan capek-capek pulang. Kenapa? Malam itu yang sesungguhnya. Ambo sering menyampaikan ke Pak Pengurus. Kalau di Padang, Pak payah mengubahnya. Kalau bisa, ceramah tarawih itu setelah salat tarawih. Kalau bisa. Kalau antara tarawih dan isya terlalu pendek. Apalagi Pak Pengurus dibuat di mihrab itu, di apa itu, di mimbar itu maksimal ceramah 20 menit. Kan kaki-kaki Ustaz. Nen jamaah yo lo citu. Asal agak lama Ustaz kau berceramah nyo batu sama-sama. Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu malamnya itu yang paling istimewa. Kalau siangnya itu udah wajib itu. Kan kalau wajib kita tidak punya pilihan. Kalau puasa kan sifatnya wajib kan. Kalau wajib tidak ada pilihan, kita pasti menahan. Yang malam ini yang pilihan kita. Ini yang milik kita. Malam. Kita bicara di konteksnya apa? Konteksnya ini, andai ini Ramadan terakhir ya. Begini. Bapak Ibu kalau baca Al-Baqarah 183 sampai 187, itu ayat yang merinci tentang aturan puasa. Tidak ada satupun ibadah dalam Al-Quran yang serinci puasa penjelasannya. Coba Bapak Ibu cari penjelasan salat dalam Al-Quran, tidak ada. Cari penjelasan zakat, tidak ada. Cari penjelasan haji, tidak ada. Yang ada penjelasan puasa, rinci. Hukumnya, siapa yang wajib, tujuannya, sejarahnya, berapa lamanya, siapa yang dapat uzur, apa kewajibannya, yang tak mampu bagaimana, lengkap. Tapi coba perhatikan baik-baik. Di penutup ayat puasa. Apa kata Allah di penutup ayat puasa itu? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kan kata Allah begini, dihalalkan di malam Ramadan bergaul dengan istrimu sampai terbit fajar. Dihalalkan di malam Ramadan makan dan minum sampai terbit fajar, gitu ya. Di penutup ayat itu, jangan kalian pulang. Jangan kalian pulang menemui istri ketika sedang iktikaf di masjid. Bakok menyalik iktikaf di penutup puasa tu. Sepanjang tu cerita puasa, di penutupnya ada satu kalimat, jangan kau pulang menemui istri ketika berada di masjid. Salah Bapak Ibu ya. Bakok betu cerita ayat puasa Bapak Ibu. Bakok ayat puasa ko ditutup jo iktikaf. Satu pesan dari Allah, tutuplah Ramadan itu dengan perbanyak berdiam di masjid. Apa tuh i'tikaf? Lubsun fil masjid fauqa qadri tama'ninatis salah. Berdiam di masjid seukuran tama'ninah salat. Tidak lama Pak. Bapak Ibu yang sekarang, sebenarnya i'tikaf itu bisa kapan saja. Ramadan, di luar Ramadan bisa. Bapak Ibu kalau masuk masjid,
niatlah iktikaf. Walaupun iktikaf yang paling baik itu di bulan Ramadan. Yang paling baiknya di malam Ramadan. Itu kenapa iktikaf di ayat malam. Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum dan seterusnya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Iktikaf itu berdiam di masjid itu di malam-malam Ramadan itu. Jangan bagage pulang saya Bapak Ibu. Ambo Bapak Ibu di kampung ambo zaman sesuk Pak. Bulan Ramadan tu baca darus dulu Pak. Sudah tarawih itu baca darus dulu. Dak balisrik zaman tu Bapak Ibu. 80-an dulu masuk listrik ke kampung ambo itu pulang tarawih itu Bapak Ibu pulang tadarus itu jam 1 malam, jam 2 malam. Kini jam 9:30 lah langang Mas Haji. Padahal malam itulah yang terbaik. Maka perbanyak kegiatan di malam-malam itu. Terutama di masjid agak lama-lama. Kalau bisa pengajian ceramah, pengajian itu habis tarawih. Kalau habis tarawih bisa bersantai-santai Bapak Ibu. Bisa tanya jawab. Pakcik Quran cik surang. Ustaz baca ayatnya. Lihat terjemahannya. Jelaskan artinya. Apa maksudnya. Sehingga dapat pengetahuan awak. Itu harusnya. Tapi kecik Pak pengurus, Pak Ustaz. Kok wabik pengajian sudah tarawih Pak Ustaz. Beko tinggal Ustaz je pengurus selai. Jamaah lebih lari je. Ya mu tak lo yakin loh Pak. Kalau ceramah tarawih kau duit sudah tarawih lah. Yo dak dong kamu ngabek dapat pai surang lain. Padahal Bapak Ibu perbanyak duduk di masjid iktikaf namanya. Walaupun Bapak Ibu tidak ada pengajian, tidak ada baca Quran, tidak apa-apa. Amal yang paling hebat, duduk di masjid itulah amalnya. Bapak Ibu duduk menyana-nyanda, lalu ayam, bergolek-golek, boleh je. Iktikaf. Aisyah bercerita dalam hadis Sahih Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-asrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarah wa ahya laila wa aikaza ahla. Kebiasaan Nabi itu kata Aisyah, bila sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya tidak tidur lagi dengan istrinya. Mulai malam yang ke-21, Nabi tidak tidur lagi dengan istrinya, kata Aisyah. Wa ahya lailah, beliau hidup sepanjang malam, maksudnya tidur. Sepanjang malam beliau hidup. Dan ini dilakukan Nabi, kata Aisyah, hatta yatawaffahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Dia apa-apa yang lah pensiun mungkin. Mungkin kau cubalah. Kata Aisyah, Nabi itu kalau sudah subuh tanggal 21 Ramadan, dakhala mu'takifan. Nabi masuk ke masjid subuh itu dan niat iktikaf dan tidak pulang illa li hajatin, kecuali untuk keperluan yang darurat. Buang air, mandi, makan sahur atau berbuka dan balik lagi ke masjid sampai malam takbir baru Nabi pulang. Dan itu kebiasaan Nabi, kata Aisyah, sampai Allah mewafatkan beliau. Minimal Bapak Ibu di penghujung-hujung, pada penghujung-penghujung Ramadan tu, di 10 terakhir tu, gak bayo bana lah di malam-malam tu, jangan lalu banyak leh. Nyogiko Bapak Ibu. Puasa tu, kan hadisnya sepaket ya. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. 2 hadisnya itu, tak satu itu. Hadis yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Syarat dosa diampuni 2. Siang dia shoma, menahan makan, malam dia qama, menahan tidur. Baru dapat ampunan Bapak Ibu. Siang menahan makan, siyam namanya. Malam menahan tidur, qiyam namanya.
Kalau dia siam di siang hari, qiyam di malam hari, baru ghufira lahu. Tak bisa separuh lah. Nyo di bulan Ramadan ko Ibu, dua kenikmatan dicabut. Kita mencabut dua kenikmatan. Satu nikmat makan, dua nikmat tidur. Bok yang paling bahagia dua ko Ibu, makan cik lalu cik. Tu makanya tanda orang bahagia pameo kalau di kampung ambo, makan batambuh, lalu bakaruh. Tu tanda orang bahagia. Di bulan Ramadan itu dicabut. Siang dia kehilangan nikmat makan, malam dia kehilangan nikmat tidur, baru diampuni dosanya. Tu makanya Bapak Ibu, orang yang lebana-bana puasa, yo bana-bana qiyam, diampuni dosanya, ciri-ciri umumnya turun timbangan badannya. Itu ciri-ciri. Makanya Papa besok ditimbang badan. Ya, menjelang Ramadan timbang badan, catat. Besok malam takbir timbang balik. Kok sabari itu ya badannya tak berkurang, lo tuh dosa stabil tuh. Ya. Tapi kalau turun timbangannya ya, tuh habis dosa. Karena malam tak makan, ya semalam siang tak makan, malam tak tidur, itu tambah badannya. Macam itu. Ya. Nya Bapak Ibu begini. Bakok disuruh puasa Bapak Ibu. Bakok disuruh anda lalu. Supaya tubuh aku memakan lama-lama di badan awak. Apa kalau kelaparan, tubuh apa akan memakan lama apa? Itu yang disebut Ramadan membakar lemak. Boleh jadi setahun yang lalu Bapak Ibu makan yang haram. Tak jadi awak makan awak kota haram masuk pada awak. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi, kata Nabi. Semua daging yang tumbuh lemak-lemak haram di sana, neraka tempatnya. Siapa yang makan yang haram sesuap, Allah tolak semua amalnya. Kalau lemak-lemak kita haram, neraka tempatnya. Allah tidak ingin membakarnya di neraka. Bakarlah sekarang di dunia Ramadan. Tu makuk disuruh bakar tu. Tu makanya di malam takbir itu, di malam Idul Fitri itu kata Nabi, kayaumin waladathu ummuhu, dia bersih seperti hari pertama dilahirkan ibunya. Karena sudah dia bakar lemak-lemak haram. Tu makanya susui balik badan dok selama puasa tu. No lama-lama keluar tak bakar. Tapi kok tambah lamanya tu. Kita dapat pengampunan itu. Harusnya habis lama tu. Tu makanya siang tak makan, malam tak lalu. Coba kalau tak makan, cubalah Bapak Ibu. Ibu bapak kalau makan kurang, lalu kurang, tak kurui badan. Coba kena. Orang sakit, ada orang sakit gak puak. Orang sakit tu kurui, bakal kurui orang sakit. Mato tak mau lalu, parui tak mau makan. Ya tak? Tu bakal kurui badannya tu. Itu yang disuruh Allah di bulan Ramadan. Kau tak lalu-lalu. Masa kerajaan. Kau sudah sahur lalu. Sudah buku lalu. Kan diampuni dosa je tu. Makanya di malam-malam Ramadan tu Bapak Ibu. Berlama-lama lah di masjid ini. Nengkah dikaja pulang capek. Pembukuan tadi. Buat kemari. Siko makan. Tak banyak halaka-halaka atau bak ustaz kamari kajian agak lama. Itu yang harusnya wak lakukan. Itu kenapa ayat puasa ditutup dengan i'tikaf. Jangan pada Ramadan berlalu berakhir kita tak i'tikaf. Penting. Maka Nabi contohkan. Tapi kata Aisyah, wa azwajuhu min ba'di. Kami istri-istri Nabi tidak pernah i'tikaf kecuali setelah Nabi meninggal dunia. Jadi i'tikaf ini hanya untuk bapak-bapak. Jadi i'tikaf untuk bapak-bapak atau untuk ibu-ibu yang tidak punya suami. Ibu yang masih punya suami tidak boleh i'tikaf.
Urusan ibu dah etikaf loh. Urusan ibu urus makan minum apa. Kok laloknya kawan ni. Kok makannya kawan ni. Itu urusan ibu. Jadi ibu etikaf di masjid. Ibu ungguk saya di meja tu makan duk sahur. Lah mengambuk saya pak sahur surang. Jadi dosa etikaf ibu tu ikut tu. Iktikaf pun untuk ibu-ibu yang tak punya suami lain. Atau untuk kami bapak-bapak. Ibu yang sudah masih punya suami tak boleh iktikaf. Jangan pak lalu surang di rumah tu walaupun ibu minta izin, pak dan pak iktikaf yo tak boleh. Tak boleh. Beko mati beko sedang tinggal tu pak. Sedang ibu tinggal tu mati ya pak. Ibu bergolong-golong saya ke neraka langsung nama tak kado surugo ibu itu. Bawa kata Nabi begitu ibu. Ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Wanita mana saja yang mati, ketika dia mati suaminya reda, pasti masuk surga. Ibu kalau ingin masuk surga bukan keredaan Allah, keredaan suami. Itu maka ibu kalau kamu masuk surga, ibadah ibu duanya. Iza salat khamsaha, datang salat dia salat, ndak berjamaah ndaklah, ibu boleh di rumah. Yang penting dia salat lima waktu. Wasamat sahraha, datang Ramadannya puasa. Puasa Ustaz iyo, tarawih ndak usah. Ndak usah tarawih rumah saya. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh dan mengabdi pada suaminya sampai mati. Dakhalat al-jannah, perempuan yang itu langsung ke surga kata Nabi. Dah hebat tuh. Kau tahajud rajin, pengajian rajin, khatam Quran tak sabanta, tapi melawan menjawik rajin lah. Oh, ibu pegolong-golong ibu ke neraka ikut. Kado gitu tuh serugo untuk ibu betul. Ya. Karena memang ada ibu-ibu kok sebagian sakalimat orang mengeceknya 2 jam menjawik. Nah. Oh, sembahyang rajin, tahajud rajin. Ya kan? Baca Quran rajin, tarawih, amal mantap. Majlis taklim nak tinggal. Menjawik ke panjang saya. Ibu ndak ada golong-golong ke neraka sih tu. Sajalah kamu. Amal ibu ndak iktikaf loh, rawat suami. Yang ndak ada suami, alhamdulillah, marilah. Iktikaf sih kau. Itu hebatnya malam Ramadan. Ada malam-malam istimewa, terutama 10 malam terakhir. Kenapa begini Pak Ibu? Kenapa 10 malam terakhir itu istimewa? Kata Nabi begini. Carilah malam qadar fi lailatil asir awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir itu fi autariha, di malam ganjil. Ada isyarat yang hebat. Yang malam ganjilnya kata Nabi malam 27. Begini. Malam Qadar disebutkan Allah di surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu Ibu ada 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. 5 ya. Kata Nabi, cari malam Ramadan di 10 malam terakhir di malam ganjil. Ternyata malam ganjil ku 5 Pak. 21, 23, 25, 27, 29. Sama yo jumlah ayat surah Al-Qadar 5. Itu tidak kebetulan tuh Pak. Itu namanya sinyal. Cari di malam 27. Hadis Nabi begitu. Begini, Lailatul Qadar atau malam Qadar disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali. Lailatul Qadar itu hurufnya 9. Lailatul sampai Al-Qadar 5. Lam, ya, lam, ta. Sampai. Al-Qadar, alif, lam, kaf, dal, ra. 5 sampai 9.
Berapa kali disebutkan tadi? 3. 3 kali 9? 27. Pas. Bapak Ibu nanti kalau sudah malam 27, jangan pulang ke rumah. Allah larang. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Di malam itu jangan pulang menemui istrimu. Jangan. Di sini. Andai Bapak Ibu tak diberi kesempatan lagi Ramadan besok ketemu, cukup malam itu. Ini rencana Bapak Ibu, kalau kita tak berencana, tak bisa. Karena masuk surga itu ada rencana. Yang tak berencana masuk surga, tak akan masuk surga. Kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Surga itu harus ada rencana, Pak. Yang tidak masuk surga karena tidak berencana aja. Yang berencana masuk surga, masuk surga. Karena kata Nabi begitu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua pasti masuk surga kalau mereka berencana, mau. Ya enggak mau, enggak bisa. Tuh. Yang kedua, istimewanya Ramadan itu puasa. Apa istimewanya puasa? Puasa ini apa Ibu? Ibadah yang tak tercatat, yang tak terhitung. Kullu amali ibni adam lahu ila saum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal anak Adam ada catatannya, ada takaran pahalanya, dicatat, disimpan di kitabun markum namanya. Fi illiyin disimpannya. Ada catatan digital kita. Sedekah 700. Baca Quran 10 kali. 1 huruf 10. Puasa. Li. Bawa sini. Jangan catat, bawa sini. Wa ana ajazibih. Nanti saya panggil mereka. Saya langsung kasih mereka pahala. Itu yang dimaksud Allah. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Di hari itu ada wajah yang berseri-seri, yang cerah, riang dan gembira. Siapa wajah yang berseri itu? Yang dia akan menghadap Tuhannya, menerima balasan puasanya langsung. Dan itu kebahagiaan terbesar di akhirat, melebihi kenikmatan surga, ketemu langsung dengan Allah. Hanya puasa yang mengantarkan pada pertemuan kepada Allah, tidak ibadah lain. Yang mengantarkan manusia bertemu dengan Allah itu hanya puasa, yang tidak lain. Karena Allah sebut begitu, makanya kata Nabi, lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa ada 2 kegembiraan. 1, gembira ketika berbuka. Farhatun inda iftarihi. 2, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Bahagia ketika bertemu dengan Allahnya nanti, dengan Tuhannya. Nih, pahala puasa. Bakok hebat puasa kau Ibu. Kerana puasa kau satu-satunya ibadah imsak, menahan. Salat, kerjakan salat, perintah. Zakat, bayarkan zakat, perintah. Haji, sempurnakan haji, perintah. Kalau puasa, bukan perintah, larangan. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri. Jangan Pak. Satu-satunya ibadah jangan itu puasa. Yang lain kerjakan. Satu-satunya yang jangan itu puasa. Itu makanya puasa itu artinya imsak. Menahan. Dan menahanku yang paling baik. Nabi Adam sajak di surga disuruh puasa lain. Dan itu yang Nabi Adam gagal menahan. Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kau di surga. Wa kula min haragadan hai susi itu makan, pakai. Semua saya bolehkan. Wala taqraba hazihi sajara, yang pohon ini tahan. Jangan kau dekat, tahan. Semua dibolehkan Allah, satu disuruh tahan, tak kuat Nabi Adam menahan yang satu itu. Bukti menahan itu ibadah terberat. Itu makuk ciek satu-satunya ibadah menahan, yang lebihnya kerjakan.
Dan itu yang membuat Nabi Adam tercampak dari sorga, ketidakmampuan dia menahan diri. Wajar kalau di dunia mereka mampu berpuasa, dibalikkan lagi ke sorga. Maka pintu khusus namanya Babur Rayyan. Masalah Bapak Ibu ya. Ibadah terberat itu menahan. Itu kenapa puasa pahalanya unlimited. Nanti baca surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dapat pahala tanpa hisab, unlimited. Apa itu sabar? Menahan. Sabar, siam, sama, imsak, tahan. Itu makanya orang sabar pahalanya kadang. Ibu bapak, ibu tahu enggak siapa wanita yang pertama melihat sorga? Sebelum dia mati, sudah diperlihatkan sorga. Nih, sorgamu dirancang khusus oleh Allah. Ketika dia mati, tidak merasa sakit mati karena sedang asyik memandang sorganya. Siapa wanita pertama yang melihat sorga, ibu? Asia, istri Fir'aun. Kenapa istri Fir'aun? Apakah istri Fir'aun itu salat? Tidak. Apa dia haji? Tidak. Apa amal istri Fir'aun sehingga dia pertama kali melihat surga? Istri Fir'aun itu amalnya satu saja, ibu-ibu. Sabar, menahan diri, dapat suami Fir'aun. Oh, suaminya Fir'aun, ibu. Nyolapak, nyosipak, nyopijak, tiap hari. Tapi istri Fir'aun tidak pernah melawan, tidak pernah menggugat cerai, tidak pernah update status, tidak pernah. Setiap kali lapak, kali sipak, dia hanya berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah saya istana di surga ya Allah. Doanya ini ibu diabadikan dalam Al-Quran jadi ayat. Surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Surat 66 ayat yang ke-11. Doa untuk ibu-ibu. Tolong ibu amalkan doa istri Fir'aun. Asalnya sarengeh dia pak sampai di rumah. Rabbi binili indaka fil jannah. Ya Allah bangunkanlah saya istana ya Allah. Dan lah panik kalau Ustaz dan ngapak ko menyerenge panjang juga kamu baca Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ibu asal ibu tahan. Sebab kalau kecil setan lawan. Gagal ibu puasa nama itu. Tahan. Ambo panik Ustaznya berang baca ya Allah bangunkan istana ya Allah. Bangunkan istana ya Allah di surga ya Allah. Itu. Tolong ini ibu baca ya. Mulai beko hari ibu jangan menjawit-jawit jo kapak ni. Asal jo berang ni dapat kane serenge Rabbi binila indaka baitan. Ibu-ibu dan suku menjawit tu mati payah besok saya lah kamu. Ambo dak menakut-nakut ibu lah pak. Nak cubalah. Ancak ibu baca tu leh. Itu istri Fir'aun itu masuk surga bukan karena salatnya, karena sabarnya menahan perasaan seumur hidup dapat suami Fir'aun. Aduh ibu dapat suami Fir'aun? Enggak kan? Paling apanya berang-berang nyerengi seketik-seketik. Baca saya doa tu Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Besok berang wali Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Nyo ko acuk dibaca beko terdengar ni nyo tanya dapat doa. Apa baca tu? Ibu jawab saya elok doa istri Fir'aun pak. Itu istimewa ibu ya. Imsak ibadah terberat tu menahan. Bapak ibu coba baca nanti di surah Ar-Ra'd ayat 23 24. Manusia di depan pintu surga disambut malaikat. Apa kata malaikat di depan pintu surga? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena sabar, bukan karena tahajud, bukan karena bersedekah. Masuk surga kalian bima sabartum karena kalian menahan diri. Imsak.
Itu makanya Pak Ibu kalau sedang puasa, hadis Nabi ya, Pak Ibu sedang puasa, setengah 10 hari ya. Labi janji ah. Nah, 2 minit lah. Bonus. Bapak Ibu, manusia di depan pintu surga itu disambut malaikat dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Bukan bima salaitum, bukan bima tasaddaqtum, enggak, bima sabartum. Karena kalian mampu menahan diri. Karena Nabi Adam diusir dari surga karena tidak mampu menahan diri. Sekarang kalian balik ke surga karena mampu menahan diri. Sabar kok paling baik Pak. Makanya kecil orang habis sabar dia. Nah, kok sabar dulu batin dia kok. Nah, gagal dia ke surga tuh Pak. Kalau mengecek sabarnya habis, selesai. Berarti lah buku tuh. Kalau dia mengecek sabar do batinnya, berarti lah buku itu. Yang sabar tuh sampai mati tahan. Itu makanya Pak sedang puasa dicaci maki orang. Apa kata Nabi? Kulli nafsik, katakan pada dirimu, bukan pada yang mencaci. Pada dirimu katakan apa? Katakan ini saim, ambo berpuasa. Ndak kenyu apa kecelo, apa dicaci maki orang kok sedang puasa kok. Jangan banyak cari tuang dan puasa apa batal puasa ni kok. Yo lah batal tuh. Ada lagi gunanya itu. Kan imsak tahan. Yang banyak manusia gagal kok menahan Pak. Kalau mengarajun bang gampangnya. Sumayang tuh ke 100 rakaat gampang Pak. Tapi menahan tidak mudah. Itu kenapa pahala puasa bighairi hisab. Ini ibadah terberat yang diberikan ke manusia. Semua perintah hanya satu yang larangan, jangan, hanya satu, puasa. Wajar kita bergembira Ramadan datang. Wajar kita takut Ramadan besok kita tidak dapat lagi. Tidak ada kesempatan sehebat ini kita mendapatkan kebaikan. Maka maksimalkanlah yang akan datang ini. Mudah-mudahan kalau tidak dapat yang lain berikutnya, alhamdulillah selesai kita sudah dapat yang terbaik. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf kok lewat 5 menit dari janji awak Pak. Lost tadi. Bapak Ibu tidak lo angkat tangan dari pemur dulu, taruh ya Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Kalau tidak apa-apa. Besok subuh kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Alhamdulillah untuk pada hari ini 16 Maret 2023 kita mengadakan tabligh akbar penceramahnya dari Sumbar, Padang Sumatera Barat, yaitu dosen UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat bersama Dr. Sofyan Hadi MAG MA Hum. Alhamdulillah kita mengajikan makanan yaitu gulai kambiang untuk jemaah.
Alhamdulillah setiap Talbiyah Akbar di Masjid Raya kita selalu mengadakan makan gulai kambing bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu. Ayolah. Selamat sore. Pada hari ini kami dari Masjid Raya Terpandan akan mengadakan taklim akbar dengan Buya Sultan Hadi, Dr. Sultan Hadi, dosen Universitas Islam Imam Bojor Padang. Sekarang karena kita maghrib, jemaah akan makan gulai kambing 4 ekor dan tentang 4 ekor kambing akan dimakan oleh jemaah pada maghrib ini. Maka setelah selesai makan pada maghrib, kita baru sholat isya. Nah, setelah selesai sholat isya baru akan adakan pengajian ceramah dengan Dr. Sultan Hadi. Mari kita saksikan bersama-sama, kita ikuti ceramah Sultan Hadi menjelang masuknya bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Terima kasih. Ini ibu-ibu tadi sibuk ini kita sibuk menghidangkan makanan. Gulai kambing. Gulai kambing. Apa tu? Dia video bang. Kaya dia sud mah. Kau siapa lah kau? Kau cek bang. Makan. Sangkam bagiin.
perempuan dia diri kau. Hah? Perempuan dirian Eh dia. kami amannya kok. Enggak gitu di sana. Itu kan. Ya, anak bisa itu. Tua-tua sangat kan. Raya mantap. Galun boleh. Itulah. Wah, Masya Allah. Apa? Kopi. Pojok kopi Masjid Raya. Mantap. Hah? Apa ya? Spencer itu Pak. Apa Spencer di situ?